Sekali lagi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agak bertambah sedikit. Iya, untuk ibu-ibu ya, burung balam si burung gelatik yang jawab salam semoga bertambah cantik. Ya, Bu ya. Bertambah juga lah rezekinya Ustaz. Amin ya. Nah, Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahillazi anzala asy-syakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillahillazi ayyadal mujahidina muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabasus rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kata Nabi, orang yang pelit itu, kenal Bu orang pelit Bu? Kenal? Keren ya. Orang yang nggak mau sedekah, nggak mau beri makan anak yatim, fakir miskin. Pak ya, Bapak kenal ya orang pelit Pak ya. Jadi kata Nabi itu orang yang pelit itu bukan orang yang tak mau sedekah, bukan tak mau beri makan, bukan tak mau zakat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang pelit itu ternyata orang yang tak mau bersolawat ketika namaku disebutkan. Masya Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang mulia insya Allah, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita jenuh bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi, sayang kita kepada Nabi, rindu kita kepada Nabi, maka insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama Nabi di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hanya 5 orang yang jawab amin. Selebihnya tak mau bersama Nabi di surga. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang baik ini, insya Allah bersama orang-orang yang baik, maka bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Allah amanahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan tak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Berapa banyak saudara kita hari ini yang mengaku muslim dan beriman kepada Allah, ketika dipanggil dengan seruan azan tapi tak sempat dan tak sehat dia. Maka bersyukur dan beruntung kita hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kita kesempatan dan juga kesehatan. Inilah 2 modal utama kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita bersolawat dan salam. Salawat dan salam ini harus tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan muslim untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini juga Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti kita umatnya di depan pintu surga.
Kalau Nabi saja menanti kita di depan pintu surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu jamaah yang dimuliakan Allah? Pertanyaannya, sampai hari ini dan detik ini juga, berapa kali kita berselawat menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan kita lebih sering lisan kita ini mengucapkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang tidak pernah mengingat kepada Rasulullah. Jangan-jangan lisan kita ini lebih mudah, lebih ringan mengucapkan kata-kata dan kalimat yang kotor, yang buruk, sehingga turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nauzubillah. Maka di pertemuan pagi yang berbahagia ini, di hari yang baik ini dan mulia ini, mari sama-sama kita koreksi diri kita. Berapa banyak kita telah berselawat kepada Rasulullah? Dan sejauh apa kita mengajarkan anak-anak kita untuk cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bangga sebagai orang tua melihat anak-anak kita lebih kenal dan lebih paham kepada artis-artis yang tidak ada memberi syafaat kepada mereka, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Bahkan tidak sedikit di kalangan orang tua, lalu kemudian mereka bangga dan senang ketika anaknya berjoget ria, berdangdutan, menunjukkan aurat, lekuk tubuhnya, tapi tidak bangga ketika anaknya mampu menghafal Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi ahli surga ketika kita tidak mampu menuntun dan membimbing anak kita untuk cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu dulu. Ini hari apa, Bu? Hari? Salah. Hari apa, Pak? Hari Tasyrik. Ibu-ibu, hari apa, Bu, hari ini? Hari Tasyrik. Hari Ahad, ada hari Minggu. Tapi yang benar, hari Tasyrik bertepatan dengan Aidil Adha 1441 Hijriah. Kenapa peringatan ini sampai kepada kita? Apa hikmah dari peringatan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya? Kenapa Nabi Ibrahim diberikan keturunan yang amat sangat soleh, bertakwa kepada Allah, sampai-sampai dia ikhlas dikorbankan ayahnya melalui tabir mimpi? Jawabannya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa Ibrahim diberikan anak-anak soleh? 80 tahun Ibrahim menunggu kelahiran Ismail. Ketika lahir langsung Allah minta, wahai Ibrahim, engkau akan kuberikan tabir mimpi wahyu. Engkau akan menyembelih anakmu Ismail. Tanyakan kepada anakmu Ismail. Apa jawabannya? Lihat Bapak Ibu, perhatikan apa yang disampaikan oleh Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Ya bunayya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku engkau aku sembelih dengan tanganku sendiri. Lantas kemudian Ismail mengatakan, wahai ayahku. Kalau bahasa kita, wahai bapakku, wahai papaku, wahai abi, ya abati, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Wasatajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau mendapatkanku orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin penting yang sebagai kita orang tua untuk mengambil poin penting dari hikmah peringatan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Apa poin penting pertama itu? Yang pertama, jangan pernah ada orang tua lalu kemudian dia bosan berdoa untuk anaknya. Jangan ada orang tua lalu kemudian dia berhenti berdoa untuk anaknya. Jangan pernah Bapak Ibu. Atau bahkan tidak percaya dengan doanya. Doa seorang ayah dan ibu kepada anaknya mustajab langsung. Walaupun jiwa dan raganya berbeda tempat. Katakanlah bapak dan ibu hari ini di masjid. Anak bapak dan ibu hari ini dalam perjalanan ke pesantren atau di luar kota. Tapi di masjid Babu Salam ini bapak dan ibu berdoa, Rabbi habli minas solin, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi itu akan sampai. Walaupun jiwa dan raga bapak ibu jauh daripada anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Ini sedikit sekilas tentang
peringatan Aidil Adha 1440 Hijriah, di mana ada ibadah kurban di sana. Dan jangan kita jadikan esensi ibadah kurban ini setahun sekali, Bapak Ibu. Jangan kita jadikan esensi ibadah Aidil Adha ini setahun sekali. Artinya apa? Bertakwa kepada Allah hanya di Aidil Adha. Jangan. Karena hikmah dari Aidil Adha itu tidak lain dan tidak bukan meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ibrahim dan Ismail, Bapak Ibu, ketika diberikan tabir mimpi, lalu kemudian Ismail dengan ikhlas dan ridho meminta kepada ayahnya menjalankan peringatan itu. Inilah bukti ketakwaan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak ketakwaan kita kepada Allah? Sementara kadang-kadang tidak sedikit di antara kaum muslimin, di antara kita lebih bersemangat dan lebih lagi mengejar-ngejar apa yang bukan menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak sedikit di antara kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lebih memilih membeli sepeda, mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, lebih memilih membangun rumah, lebih memilih membeli sepeda motor, kredit Tupperware, kredit tas, kredit mukena, kredit barang-barang yang lain, tapi tidak sanggup untuk mencicil ibadah kurban yang hanya 1.900.000 ataupun 2 juta. Di mana rasa cinta kita kepada Nabi, kepada Rasul? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas sedikit saya sampaikan catatan-catatan kecil yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Nah, apa kajian pagi kita hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal lebih jauh, lebih dekat bagaimana sosok seorang manusia yang mulia dan agung, yang setiap hari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan keselamatan, kesejahteraan, keutamaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada, Bapak Ibu dimuliakan Allah, manusia yang selalu merindukan kita umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan, yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor hadis 3321, disampaikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, kurban yang engkau laksanakan ini, kurban yang engkau berikan ini, yang engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan engkau kepada Allah. Kurban untuk siapa ini ya Rasulullah?" Kata Jabir radhiyallahu taala anhu. Lantas kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Jabir radhiyallahu taala anhu, ini kurbanku, saksikanlah wahai sahabatku, ini kurbanku dan kurban keluargaku." Ingat yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa disampaikan Nabi Muhammad? Ini kurban untuk umat-umatku yang belum pernah berkurban sepanjang hidupnya. Begitu sayang dan cintanya Nabi kepada kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa bukti sayang dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya sekedar berselawat, tapi praktekkan semua apa yang Rasulullah perintahkan dalam kehidupan kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan anaknya Fatimah Az-Zahra dan juga cucunya Hasan dan Husain itu mengucapkan kalimat-kalimat kotor, buruk kepada siapa saja. Ini yang pertama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan, uswah yang terbaik bagi seluruh manusia. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan heran nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita itu lebih kenal, lebih paham, lebih ngerti Upin dan Ipin. Kenapa Ustadz? Karena setiap hari dia melihat, menonton televisi Upin dan Ipin. Mereka lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain, daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu yang setiap hari kita berikan kepada mereka. Nauzubillah. Ustadz, apakah salah anak-anak kita nonton TV? Tak salah, tapi banyak mudaratnya di sana. Banyak yang merusak akal mereka, iman mereka, akhlak mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mari kita sama-sama kita mengkaji sedikit demi sedikit, mengenal, mencintai
sosok manusia yang paling mulia dan agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada 4 disebutkan dalam Al-Qur'an seorang manusia yang mulia dan agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, di dalam Quran surah ketiga ayat 144 Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran surah ke-33 ayat 40 Allah juga menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat ke-2 Quran surah ke-47 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di Quran surah ke-48 ayat 29 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu kalimat Allah lukiskan di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad disebutkan dengan gelar Ahmad. Di mana letaknya? Di Quran surah ke-61 ayat 6. Dan kalimat ini dijelaskan oleh Nabi Isa bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Suatu ketika Nabi Isa dikatakan para kaumnya mengatakan bahwa ini Nabi terakhir, inilah Rasul terakhir. Karena Nabi Isa alaihissalam mampu mengobati orang yang sakit, mampu menghidupkan orang yang mati, mampu menghidupkan burung-burung yang mati, hewan-hewan yang mati. Sehingga pada saat itu kaum ataupun umat Nabi Isa alaihissalam mengatakan inilah Rasul terakhir. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah 61 dan ayat 6 itu Allah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Ahmad dialah nabi dan rasul yang terakhir. Akan datang kepada kalian seorang rasul, seorang nabi yang di mana penderitaan kalian, kesusahan kalian ditanggungnya semua. Penderitaan kalian begitu dia rasakan. Inilah Bapak Ibu kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Apalagi ketika Zaid bin Haritsah, apalagi ketika Zaid bin Habib pergi ke negeri Taif bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi sampai di sana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparkan hujatan, hinaan, cacian dan makian, bahkan dilempar dengan batu. Akhirnya Zaid bin Zabit menjadi tembeng ataupun benteng daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Zaid bin Zabit dan Zaid bin Haritsah meneteskan darah, pelepisnya hancur, bahkan giginya hampir tumpul, gigirnya pun hampir jatuh. Ini yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi untuk melindungi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu Allah? Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Apa bukti kita sayang kepada Nabi? Dan apa bukti rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingat kita, Pak. Ummati. Kenapa sampai hari ini kita masih saja? Bahkan di dalam Kitabul Iman, hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim mengatakan, Bapak Ibu kan Allah SWT, ingat kalimat ini, perhatikan kalimatnya. Kalimat hadis ini disampaikan Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim, bahwa celaka orang yang sudah sampai sepuh. Katakanlah umurnya itu, Bu, 40, 50, 60. Ini kan dikatakan sepuh, Pak ya. Orang tua ya. Iya kan, orang tua. 40, 50, 60. Apa yang disampaikan di dalam Kitabul Iman, hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Orang yang 40 tahun usianya, 50 tahun usianya, 60 tahun usianya, tapi tak pernah terpikir, terlintas dalam hatinya, dalam benak dan pikirannya untuk cinta, rindu dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah dikatakan orang-orang yang paling celaka. Paling celaka. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir-akhir usia kita ini kita lebih sibuk kepada hal-hal yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab ditanya kepada para sahabat, "Ya Umar bin Khattab, wahai khalifah, bagaimana cintamu terhadap Rasulullah?"
Dikatakan Umar bin Khattab, Bu, aku mencintai Rasulullah setelah aku mencintai diriku. Ini Umar bin Khattab belum ketemu Rasulullah. Lantas kemudian ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah, para sahabat bertanya kemudian, wahai Umar bin Khattab, bagaimana cintamu terhadap Rasulullah? Seketika Bapak Ibu, hari itu, detik itu juga Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku dan keluargaku. Umar bin Khattab tidak menunggu, Bu. Ya Muhammad, besok ya aku jawab ya. Muhammad, nanti ya, lusa aku jawab ya. Tidak. Pertanyaan besarnya Bapak Ibu ini akan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya lah Rasulullah hadir di tengah kita, mampukah kita lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita dan keluarga kita? Ingat Bapak Ibu ini akan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Ini bukti kecintaan kita. Siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang, rahmat dan ampunannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, umat muslim, hamba-hambaku, umat-umatmu, barang siapa yang mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah engkau Muhammad, dan Allah akan mencintainya, menyayanginya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Bapak Ibu ini akan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar mencintai Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Semua masalah, semua problematika kehidupan kita akan mudah, akan lancar, akan Allah berikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang yang mencintai Rasulullah akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita melihat nasab-nasab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung ini? Beliau mempunyai nasab 43 keturunan. Saya akan sebutkan satu-satu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nasab 43 keturunan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qasai bin Khilab bin Mu'ah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kina'ah bin Kuzaimah bin Mundirikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazir bin Na'ab bin Adnan bin Nahusah bin Salaman bin Awal bin Nasal bin Islam bin Qura bin Rahim bin Nasi bin Maqab bin Aidil bin Aqar bin Ubaid bin Adli bin Hamdan bin Sanbar bin Yasrab bin Yanzan bin Yaham bin Arwa' bin Qaidir bin Ismail bin Ibrahim bin Tara' bin Nanur bin Syaru' bin Rawu' bin Falaq bin Sam bin Nuh bin Lamu' bin Kinanah bin Awnisi bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu dari Nabi Adam alaihissalam sudah ada cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi itu belum ada di bumi, belum hadir ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Pertanyaannya Bapak Ibu kan Allah, saya mau bertanya dulu seputar tentang Nabi. Anak-anak Ustadz, kalau bisa menjawab, nanti Ustadz kasihkan hadiah. Wah, ini sedap nih Ustadz, sedap. Tapi kalau bisa menjawab, bapak-bapak pun kalau bisa menjawab, saya kasih hadiah. Pertanyaannya mudah, simpel dan ringan. Nabi Adam alaihissalam, Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Nah? Nabi. Anak-anak berarti bingung, belum sampai ke sana berarti. Berarti orang tuanya belum mengajarkan sampai ke sana. Nabi Adam alaihissalam digelarkan sebagai seorang nabi, bukan rasul. Kenapa Ustaz? Karena rasul yang dapat gelar itu dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh turun ke sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Risalah agama Islam itu dibawa dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah memberikan pelajaran pengetahuan tentang nabi dan rasul kepada anak-anak kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa tenang dan nyaman. Karena apa? Karena dia takut khawatir umat-umatnya tidak masuk ke dalam surga bersamanya. Pernahkah tidak kita khawatir, takut bahwa kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah? Pernahkah kita merasakan hal yang sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba Bapak Ibu dimuliakan Allah, habis kajian subuh ini, coba ingat-ingat nanti di rumah, beli buku tentang kisah 25 Nabi dan Rasul atau sejarah tentang Nabi. Itu ada buku khusus tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Itu Sirah Nabawiyah. Saya kebetulan tinggal tadi bukunya, Pak. Iya, Pak BKM. Jadi catatan-catatan kecil aja nih saya bacakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 peristiwa besar terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Senin, itu 571 Masehi, dan bertepatan runtuhnya bangunan-bangunan Persia, gedung-gedung Persia. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ataupun kelahirannya muncul, itu api-api kaum Majusi padam semuanya. Kenapa? Begitulah cahaya nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan semua cahaya-cahaya orang kafir Yahudi laknatullah alaihi. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berselawat sedang masa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Nah, rasakan garamnya. Ketika kita berselawat Bapak Ibu, rasakan ada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah masukkan ke dalam dada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 5 tahun dibedah dadanya, diambil nafsunya, kecintaannya kepada dunia. Sehingga para sahabat waktu saat itu bertanya-tanya, apa yang terjadi kepada Muhammad? Dia dipanggil seseorang, 2 orang yang tidak dikenal. Itulah salah satunya malaikat Jibril. Dibelah dadanya, Bu, Nabi Muhammad. Makanya gak ada nafsunya, maksum. Tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, amalkan doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Amalkan juga doa Nabi Zakaria. Ada juga doa Nabi Zakaria. Ada juga doa Nabi yang bunyinya Rabbi ja'alni muqimas shalat wa min zuriyati Rabbi wa taqabbal du'a. Amalkan, Bu. Kalau pengen anak dan anak keturunan kita soleh dan soleha. Boleh juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh juga. Nabi Ibrahim itu 80 tahun berdoa, enggak pernah putus asa, enggak pernah berhenti. Tak ada dalam pikirannya, dalam benaknya nggak percaya dengan doanya. Tapi kenapa hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita bosan dengan doa kita kan? Ya Allah, kenapa lama kali Engkau berikan aku keturunan? Ya Allah, kenapa lama kali Kau berikan aku rizki? Kenapa lama kali Kau berikan aku pekerjaan? Ya Allah, aku udah bosan minta kepadamu. Setiap hari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ada kata-kata dan kalimat bosan kepada Allah? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu saya sampaikan, sebelum berdoa perbanyak sholawat 100 kali baru berdoa. Ini yang diajarkan guru saya. 100 kali sholawat baru berdoa. Ustadz, ya,
Ada jamaah saya bertanya, kapan solawat itu digunakan yang paling mantap, yang paling mustajab, yang paling afdol? Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu kan Allah, bahwa solawat itu yang paling afdol, yang paling mantap dibacakan, dibunyikan ketika selesai sholat tahajud. Perbanyak solawat di situ, Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala. Selain berzikir, perbanyak salawat. Dan kalau bisa dibiasakan salawat ini, jangan hanya sekedar waktu sholat salawat ini, tapi ketika masak, ketika serika, kan enak tuh kan Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Anak-anak gadis kita sedang nyapu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kan enak. Enggak lama Bu salawat itu Bu. 100 kali paling-paling 5 menit. Ini kadang-kadang heran saya Bu. Orang tua bangga pula kok sama anaknya, lebih kenal Pak, lebih paham, lebih hafal lagi lagu-lagu India. Ya kan? Ya Allah ya Karim. Selawat tak kenal ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli alaih. Harus bangga kita berselawat Pak. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini kadang-kadang iwak peye, ya Allah ya kan. Masa bangga kita anak kita. Lebih hafal lagu-lagu dangdut, lagu India. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat istimewa. Kenapa? Seluruh bangunan-bangunan milik-milik orang kafir Persia Majusi itu musnah semua, hilang runtuh daripada api Majusi padam. Bangunan-bangunan Persia runtuh. Kenapa? Begitu mulia dan agungnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan manusia, jangan pernah bosan dan berhenti untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ini akan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, ya, hadis qudsi, barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Bayangkan, Pak. Bahkan yang sering kita ucapkan sebelum muadzin berkumandang, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan itu kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita hari ini enggan, malas, bosan? Bahkan ada sebagian kita dikatakan, aku sibuk Ustaz, tak sempat solawatan, tak sempat zikir, tak sempat baca Quran, tak sempat sholat berjamaah di masjid Babu Salam, tak sempat menghadiri majelis ta'lim. Nanti di akhirat Bapak Ibu dimuliakan Allah, akan Allah tunjukkan orang-orang yang tidak biasa tapi melakukan amal-amal yang luar biasa. Hai hambaku, ini ada orang buta tapi mampu menghafal Al-Quran. Kalian, mata kalian itu benar, mata kalian itu jelas, mata kalian itu bisa membaca Al-Quran. Kenapa tak mampu kalian membaca Al-Quran? Allah tunjukkan nanti Bu. Allah tunjukkan nanti Pak. Hei hambaku, ini ada hambaku tak punya kaki, tapi tak pernah berhenti dan bosan dia melangkahkan kakinya sholat di masjid Babu Salam. Kita punya kaki, kadang-kadang hitung-hitungan Pak. Apa enggak malu kita sama orang-orang yang tidak biasa melakukan amal-amal yang luar biasa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang baik ini, yang mulia ini,
Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Lihat ke belakang. Lihat ke depan. Lihat ke belakang bagaimana Ustaz? Lihat orang-orang yang tidak biasa, yang tidak sempurna, tapi melakukan amal ibadah kepada Allah dengan luar biasanya, dengan semangatnya, dengan sempurnanya, dengan kemampuan dan keterbatasan dirinya, dia mampu melakukan ibadah melebihi orang yang sempurna. Ada di dalam Quran surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Muhammad, Abdullah bin Abi Maktum buta matanya, jauh rumahnya dari masjid, tapi tidak pernah menyurutkan langkahnya, tidak pernah menyudutkan langkahnya, tidak pernah berhenti langkah kakinya untuk sholat bersamamu Muhammad. Bisa nggak ibu bayangkan, ada orang matanya buta, rumahnya jauh, tapi nggak pernah berhenti sholat ke masjid berjamaah sama Nabi. Kita masjid cantik, pakai AC, kipas angin. Kadang-kadang ustadznya datang sendiri, dikasih snack lagi. Malas lah ustadz. Apa nggak malu kita? Masjid bagus, pakai ambal, dikasih pewangi, ada AC. Ustadznya datang sendiri. Kadang-kadang dikasih minuman, makanan. Kadang mau juga kita malas dengan beribu alasan. Apa nggak malu kita sama orang-orang yang buta, kakinya cacat, tapi tidak pernah berhenti Pak untuk sholat datang ke masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abi Maktum namanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini di dunia sebentar sesaat. Hidup kita ini bagaikan kita mencelupkan tangan kita, jari kita ini di lautan bahtera yang luas. Kita celupkan, kita angkat ke atas, kita mendapatkan setetes air. Begitulah dunia Bapak Ibu. Kalaupun kita mendapatkan dunia, janganlah bangga. Kenapa? Karena dia hanya setetes air. Rumah, mobil, keturunan, emas, perak, kebun, ternak, itu setetes air, Bu. Itu dunia. Kalaupun kita tidak mendapatkan dunia, maka dia bagaikan setetes air. Jangan sedih, jangan resah, jangan galau, jangan putus asa. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan sedih, jangan resah, jangan berputus asa. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tinggi derajatnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang beriman Bapak Ibu tinggi derajat di sisi Allah. Tapi kalau imannya benar pula, jangan pula nanti subuh beriman, zuhur tak beriman. Ada juga orang seperti itu Ustaz, banyak. Ada orang yang zuhur beriman, asar tak beriman. Ada orang seperti Ustaz, banyak. Jangan pula nanti asar beriman, maghrib entah kemana-mana. Ada orang seperti itu Ustaz, banyak. Orang seperti apa itu Ustaz? Dia mengaku muslim, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, Allah seru, Allah panggil orang-orang yang beriman Bapak Ibu, bukan orang-orang yang muslim. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi ketika kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke masjid dan lisan kita mengucapkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mengaku kita orang yang beriman dan umat Nabi Muhammad. Bahkan di satu hadis dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu berkurban, orang yang sanggup berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, dia enggan berkurban, dia malas berkurban, jangan coba-coba dekati rumah ibadah kami. Itu disampaikan Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita sanggup beli rumah, beli sepeda, beli kereta, beli emas, maaf ya Bu, yang punya emas, yang suka beli-beli emas ya kan. Ibu-ibu ini biasanya kan suka pakai emas. Kami laki-laki tak pernah kan, haram kami pakai emas. Kadang ada juga Bu, ibu-ibu yang sanggup dia beli emas, sebulan bisa 2 kali. Ya kan? Bergram-gram. Untuk apalah ditimbun-timbunnya. Ada juga ibu-ibu seperti itu. Ketika disuruh untuk berkurban, saya udah berkurban,
Saya udah kekah, nggak perlu lagi kurban. Saya udah berkurban, nggak perlu lagi kekah. Dibalik-baliknya, ya Allah ya Karim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa punya kemampuan, barang siapa punya kesanggupan, punya rizki, banyak rizkinya, sanggup rizkinya, lapang rizkinya, tapi tak mau berkurban, hai, jangan coba-coba. Kalau bahasa kasarnya, sana. Ini bukan tempat ibadah kau nih. Sana nggak boleh sholat. Itulah bahasa kita. Kalau bahasa kita. Itu untuk orang-orang yang tak mau berkurban, Pak. Beli sepeda sanggup 5 juta, 6 juta. Hah? Kredit mobil sanggup, kredit sepeda motor sanggup. 1 bulan 500 ribu, 1 bulan 700 ribu. Tapi berkurban dengan cicilan 200 sebulan, 1 tahun kalkulasinya 2.400.000, berlebih pun lagi, tak sanggup dia untuk mencicilnya. Na'udzubillah. Ini fenomena umat Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Berapa banyak umat Islam hari ini sanggup untuk membeli itu semua, tapi tak sanggup untuk berkurban. Mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi, berkurban tak sanggup. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang Islam bukan orang yang pertama masuk Islam. Orang yang benar-benar Islamnya bukan orang yang paling lama masuk ke dalam Islam. Tapi orang yang benar-benar Islam, dia meyakini keislamannya, dia berjuang dan berkorban agar Islam itu mulia dan tinggi. Itulah orang yang benar-benar Islam, Pak. Dengan apa dia berjuang dan berkorban? Ya ayyuhalladzina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman Bapak Ibu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau ketunjukkan perniagaan jual beli yang mulia, yang tinggi di sisiku? Tu'minu billah, beriman kau kepadaku, kata Allah. Wa tu'minu rasulillah, beriman kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahidu fi sabilillah. Nah, poin pentingnya di sini, Bu. Yang pertama, orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, pertama beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini modal pertama. Ini kesimpulan dari kajian subuh kita. Orang yang beriman kepada Allah, maka akan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan akan Allah berikan yang terbaik dalam hidupnya. Wa tu'minu Rasulillah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan semua apa yang Rasulullah bawa dan Allah dan Rasulullah perintahkan. Yang ketiga, wa tujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bahkan di surah yang lain Bapak Ibu, betapa mulianya orang yang berjihad dengan hartanya, dengan waktunya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, bahkan dengan anaknya sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Langsung Allah jadikan, langsung Allah kategorikan Ibrahim itu Khalilullah. Dengan Allah, Bu, begini Bu, Nabi Ibrahim. Manusia yang paling dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim itu, Bu, sebelum ada Nabi Muhammad itu jaraknya ratusan tahun. Nabi Ibrahim dulu baru Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi ingat Bapak Ibu kan Allah, dari mana asal mula berkurban ini? Ada yang tahu? Dari Nabi Ibrahim. Salah. Oh, kok salah Ustaz? Salah. Ada yang tahu? Enggak ada. Dari Nabi Adam alaihissalam. Habil dan Qabil. Gara-gara kurban itulah mereka saling membunuh. Dan awal mula pembunuhan itu Bapak Ibu dimulai daripada anak Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Yang satu si Habil yang diterima Pak ya kurbannya ya. Si Habil ini diterima kurbannya Bu, diterima Allah. Sementara saudaranya tidak diterima, si Qabil. Makanya sering kadang-kadang kita, anak kita itu kalau udah meninggal kita, udah wafat, berantem anak kita itu karena warisan. Datanglah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim.
di surah An-Nisa itu. Bagi kalianlah harta waris kalian itu. Laki-laki itu lebih banyak jatahnya daripada perempuan. Nanti Bu, mohon maaf ya, kita semua ini kan mati nih kan. Nanti sebelum kita meninggal, kasihkan wasiat sama anak-anak kita Bu. Nanti kalian kalau udah ayah nggak ada, emak nggak ada, kalian bagi warisan ini ya sesuai Al-Quran ya. Ini surahnya ya. Cara baginya seperti ini ya. Jangan jadi Habil dan Qabil mereka Pak. Saling, wah, kan ngeri itu. Berapa banyak sekarang ini kita dapatkan Bapak Ibu. Gara-gara harta waris, tumbuk-tumbukan, bunuh-bunuhan. Bahkan adu banding dia deh, di pengadilan. Supaya menang. Sementara yang kalah, bisa-bisa saja masuk penjara. Bahkan gara-gara harta waris itu, ada yang membuat dokumen-dokumen atau surat-surat palsu. Itu pun saudaranya sendiri. Inilah bahayanya kalau kita tidak paham tentang Al-Quran. Al-Quran ini Masya Allah Bu, semua ada. Makanya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada sedikit pun kesalahan dalam Al-Quran. Pedoman untuk semua manusia. Jangan ragu. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala terakhir, maka yang ketiga, yang keempat adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billah wa tu'minu rasulillah wa tujahiduna fi sabilillah. Ustaz, kami yang perempuan ini berjihadnya bagaimana Ustaz? Ada yang mengatakan Ustaz, kami nggak bisa berperang Ustaz. Seandainya adalah perang melawan komunis hari ini Bu ya. Yang komunis sudah muncul ya Pak ya. Kami bagaimana perang kami Ustaz? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu berperangnya menutup aurat, pergi haji dan umroh. Itu berjihad di jalan Allah Bu. Nggak perlu ibu itu melawan orang-orang komunis, orang-orang kafir, nggak perlu. Jihad seorang wanita kata Nabi, nutup aurat, berbakti kepada orang tua dan suami, pergi ke tanah haram. Tapi bagi kita hari ini Bapak Ibu dimulakan Allah, Bapak-bapak, bagi kita laki-laki wajib berjihad dengan harta, tenaga kita, bahkan dengan nyawa kita. Bi amwalikum wa anfusikum, itu kata Allah. Dengan harta dan nyawa kalian. Makanya Pak, kemerdekaan negara kita ini Pak, para ulama, para syuhada itu rela Pak. Berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang insya Allah kita akan peringatan kurang lebih 15 hari lagi. Jadi negeri kita ini Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, kita putar sejarah ulang, merdekanya negeri kita ini karena perjuangan kaum muslimin, para ulama dan para syuhada. Kalau enggak merdeka. Ada namanya ayah daripada Habib Rizik Syihab. Ini harus kita buka ini. Ini live ini. Biar mereka tahu bahwa kemerdekaan ini ada kaitannya daripada orang tua Habib Rizik Syihab, imam besar umat Islam. Buka sejarahnya. Ini hari ini ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi dia hinakan Habib Rizik Syihab. Dia bakar, dia injak-injak orang yang telah memerdekakan negeri ini. Ini orang yang sudah terjangkit penyakit parah Bu. Orang yang seperti ini. Udah nggak ada keimanannya. Bahkan diganti dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Bahkan kalau boleh saya katakan, inilah ciri-ciri orang-orang komunis dan orang-orang munafik. Yang ingin merusak orang-orang Islam. Yang ingin merusak umat Islam dari dalam. Hati-hati Bapak Ibu akan Allah. Maka Bapak Ibu akan Allah SWT. Kita harus benar-benar waspada, berlatih dan belajar. Apa yang disampaikan Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, ajarkan kepada anak-anak kalian 3. Memanah, berenang, berkuda. Tapi alhamdulillah hari ini remaja komunitas-komunitas di Kota Medan khususnya sudah mulai belajar memanah. Sudah belajar berkuda. Ini harus kita persiapkan Bapak Ibu. Harus kita latih anak kita ini. Kenapa? Tidak lama lagi akan muncullah
kita melawan orang-orang komunis yang ingin merusak Islam. Tidak ada satupun kelompok-kelompok yang benci kepada Islam kecuali komunis, PKI. Kita melihat sejarah Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala. Ketika PKI itu muncul, siapa yang dibunuh, siapa yang dipenjarakan, siapa yang ditangkap? Para ulama dan para syuhada dan juga jenderal-jenderal yang membela daripada kaum muslimin. Maka Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini punya pemuda, punya pemudi, ajarkan mereka memanah, berkuda dan berenang. Karena ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan semangat kita, membuka khazanah kita tentang pentingnya kita mencintai Rasulullah dan mengaplikasikan semua apa yang Rasulullah ajarkan dan Rasulullah bawa kepada kita sehingga kita mampu menjadi hamba Allah yang khairun nas, anfa'ahum linnas, kuntum khairul ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang terbaik itu kata Allah, Pak, Bu, umat yang terbaik itu. Kita semua ini dikatakan Allah umat terbaik, kuntum khairul ummah. Kapan itu kita dikatakan umat terbaik? Bukan orang yang mampu berangkat haji berpulang-pulang, bukan orang yang berangkat umroh berbulak-balik, bukan orang yang senang berkurban setiap tahun dikatakan umat terbaik. Kita dikatakan umat terbaik ketika kita mampu mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Ketika kita punya tanda tangan untuk menolak kebatilan dan kemaksiatan, itulah dikatakan kuntum khairul ummah. Kalau tak bisa kita dengan tenaga kita Bapak Ibu, dengan harta kita, kita bantu perjuangan Islam ini. Kalau ada gerakan-gerakan minta dana Pak, datang kemari untuk membela Islam, membela ulama, kan ada aksi-aksi seperti aksi bela Islam, aksi bela ulama. Mereka kan butuh dana, mereka kan butuh konsumsi, butuh air mineral, butuh nyewa ini, perlu ini, perlu ini. Kalau mereka datang kemari, maka jangan sungkan, jangan pernah terlintas dalam hati kita, ini bukan urusanku. Di mana letak iman kita? Kalau kita belum bisa mengaplikasikan ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Kalau kita belum bisa mengaplikasikan, mengartikan, memaknakan ayat ini, Bu, artinya kitalah orang-orang yang merusak agama Islam itu sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, orang yang benar Islam bukan orang yang pertama masuk ke dalam Islam, Bapak Ibu. Orang yang benar-benar Islamnya bukan orang yang paling lama masuk ke dalam Islam. Tapi orang yang benar keislamannya adalah orang yang meyakini keislamannya, lalu dia berjuang dengan keislamannya dan berkorban dengan keislamannya sehingga dia mendapatkan kemuliaan dengan keislamannya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf Bapak Ibu, jangan disebarkan kemana-mana. Ya. Burung irian si burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.